Halo, sore, salam. Kita berjumpa lagi di episode 1 Jiwa Berdaya Podcast. Episode 1 ini akan mengambil segmen untuk jiwa dengan tema jadi biasa-biasa aja itu nggak apa-apa. Oke teman-teman, check it out. Teman-teman sadar nggak sih, semakin lama dunia ini seperti suatu perlombaan ya. Apalagi dengan adanya Instagram dan sosial media lainnya, eksistensi, prestasi, kekayaan, keluarga, kemesraan suami istri menjadi suatu ajang presentasi, ajang sharing, atau mungkin bahasa yang lagi hits nih, ajang flexing gitu, ajang pamer gitu ya. Itu tendensi negatif ya, karena kita anggap saja sharing seperti itu. Pertanyaannya, emang nggak boleh kita sharing prestasi kita, kekayaan kita, keluarga kita, kemesraan suami, emang nggak boleh? Ya nggak apa-apa, jawabannya itu nggak apa-apa. Karena faktanya Abraham Maslow, seorang psikolog humanis, menemukan suatu hierarki kebutuhan manusia, yaitu hierarki kebutuhan Abraham Maslow, Maslow hierarki need namanya. Tangga paling bawah pada hierarki kebutuhan Abraham Maslow adalah basic needs, yaitu makanan, istirahat, minuman, sexual activity, dan sebagainya. Lalu di atasnya bentuknya seperti segitiga. Di atas basic need adalah kebutuhan akan keamanan, kebutuhan akan aman, safety, seperti itu. Lalu di atasnya lagi adalah kebutuhan need of esteem. Nah inilah kenapa tadi saya mengatakan sharing prestasi, sharing kemesraan suami istri, sharing kekayaan itu tuh nggak apa-apa. Karena memang dalam diri manusia itu ada need of esteem, ada kebutuhan akan esteem itu, kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan akan pujian, kebutuhan akan pengakuan, dan di atas lagi ada need of actualization. Jadi kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Mengaktualisasikan diri adalah di saat apa yang kita lakukan itu dapat memberikan dampak dan makna bagi banyak orang. Jadi kita tuh emang butuh seperti itu. Cuma ya secukupnya aja. Baiknya ya secukupnya aja. Dalam filosofi Islam, sesuatu yang berlebihan itu gak baik. Hal baik sekalipun, kalau berlebihan itu juga gak baik. Misalnya, makan berlebihan bisa muntah, nyanyi berlebihan bisa serak. Makan kan enak ya, nyanyi juga menyenangkan. Tapi kalau berlebihan ya bisa muntah, bisa serak, dan sebagainya. Nah, pertanyaan muncul nih. Lalu batas cukup itu di mana? Batas supaya sharing kita, presentasi akan diri kita atau hidup kita itu nggak berlebihan di mana? Batas cukup itu di mana? Jawabannya satu, di saat nggak membuat kita merasa paling hebat, gue lebih hebat nih dari si ini, gue paling kaya nih, gue paling berprestasi nih, gue paling cantik nih, paling ganteng kayak gitu. Jadi nggak membuat merasa paling. Yang kedua adalah saat hal tersebut tidak membuat kita merendahkan orang lain. Jadi saat kita mungkin sharing tentang prestasi, tentang keluarga, suami istri, kemesraan suami istri, itu nggak buat kita merendahkan orang lain, yaitu wujud ekspresi emosi kita aja kayak gitu. Lalu yang ketiga ini, dan kalau bisa saat event, bahkan untuk flexing, untuk pamer sekalipun, kalau bisa ada hal positif yang kita bagikan. Misalnya wah itu, kita sebenarnya nggak perlu ya kita negatif thinking, wah itu flexing. Ya anggap aja itu ekspresi emosi lah, ekspresi kebahagiaannya atas hidup mereka kayak gitu, seperti itu. Nah itu tadi yang ketiga, sekalipun misalnya flexing sekalipun ya ada hal positif yang bisa kita bagikan. Apa itu? Yaitu cara atau tips and trick. Misalnya kita sharing atau bahasa tendensi negatifnya flexing ya. Ya kalau kita negatif thinking flexing gitu ya. Wah ini orang flexing sahamnya hijau terus gini-gini gitu.
ya biarin aja itu ekspresi kegembiraannya gitu, karena ada need untuk itu, need esteem kalau Abraham Maslow itu untuk itu. Cuma kalau bisa ya sharingnya tuh ditambah, caranya gimana ya supaya sahamnya hijau kayak gitu, atau caranya gimana ya supaya kalau misalnya sharingnya mereka adalah tentang keluarga, harmonisme keluarga, ya gimana sih toilet training anak, ini loh cara aku melakukan toilet training untuk anakku, ini loh cara aku meresolusi konflik dengan suamiku supaya tetap mesra, tetap harmonis, seperti itu. Jadi kita sharing nih, kita tips and triknya apa sih. Jadi kita nggak hanya sharing ekspresi kebahagiaan kita akan prestasi kita, kekayaan kita, tapi juga membagikan rahasia kita tuh apa sih untuk mencapai posisi itu, seperti itu. Kan berpahala juga ya, jadi kita juga berbagi dampak positif kan untuk banyak orang kayak gitu. Nah, muncul lagi nih, lalu follow up questionnya nih. Misalnya nih, kalau orang seperti kita nih ya, seperti saya juga, yang lagi fase merintis, saya lagi merintis jiwa berdaya nih, dan otomatis nggak ada nih yang di flexingin nih, nggak ada yang di sharingin nih. Gimana dong? Apakah itu artinya hidup kita datar? Jawabannya ya enggak dong. Teman-teman, listen. Jadi biasa-biasa aja itu nggak apa-apa. Jadi biasa-biasa aja itu nggak apa-apa. Bahkan nih, Dr. Limas Sutanto, SPKJ MPD, beliau mantan Vice President of Asia Pacific Psychotherapist, dosen saya saat saya S1 di Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang dulu, menyatakan pada saya, Nurul, jadi orang baik itu lebih menyehatkan jiwa daripada sekedar jadi orang hebat. So, apakah jadi hebat itu berarti nggak boleh? Ya boleh dong. Kan memang kebutuhan need of esteem itu tadi. Ingat ya, kita basicnya ilmiah ya. Basicnya ilmiah pakai Abraham Maslow itu ada kebutuhan untuk esteem. Udah kita bahas di part sebelumnya ya. Maksud saya, nggak semua orang itu diciptakan jadi leader. Banyak orang-orang tertentu yang memang diciptakan Tuhan untuk jadi follower. Karena kalau semua jadi leader, followernya siapa dong? Dan ini ada line atau quote bagus dari Bunda Teresa. Bunda Teresa adalah suster Katolik humanitarian. Beliau sangat berjiwa penuh kasih ya. Mengatakan, nggak semua orang bisa melakukan hal-hal besar. Nggak semua orang bisa melakukan hal-hal hebat. Dan itu nggak apa-apa. Yang penting saat kita melakukan hal kecil, sesederhana apapun itu, kita lakukan dengan cinta yang besar. Misalnya nih, kerjaku nampaknya sederhana. Misalnya admin kantor. Ya nggak apa-apa. Do it with love. Just do it with love. Kerjakan dengan cinta. Karena tanpa admin, perusahaan, kantor, wah bisa kacau tuh. Kacau itu. Atau mungkin contoh lain, kerjaanku sederhana nih, misalnya jual makanan di rumah makan. Ya nggak apa-apa. Just do it with love. Kerjakan aja dengan cinta. Karena tanpa rumah makan, tanpa depot, tanpa restoran, kita bakal kelaparan. Teman-teman kita di rumah makan, di restoran itu menolong kita loh dengan masakan-masakan enak tersebut, memanjakan perut kita, memanjakan lidah kita. Karena intinya begini teman-teman, kebahagiaan kita ditentukan dari kemampuan kita menciptakan makna dalam hal-hal yang kita lakukan. Dalam pekerjaan kita, dalam aktivitas kita, ala-alanya Man Search for Meaning-nya Viktor Frankl. Jadi makna. So, kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya adalah jadi biasa-biasa aja itu nggak apa-apa. Jadi hebat juga nggak apa-apa. Yang penting kita mau menjalani konsekuensinya. Kalau pilihan kita adalah jadi biasa-biasa aja, ya berarti kita harus menerima konsekuensi
kenyataan hidup apa adanya, finansial cukup, tentu nggak sampai melimpah, kegiatan tertentu kurang beragam dan sebagainya. Dan kalau pilihan kita mau jadi hebat, ya ada harga yang harus dibayar, ada lembur yang harus diupayakan, ada deadline yang harus dikejar. Karena memang kenyataannya segala sesuatu di dunia ini ada harga yang harus dibayar. Harga itu keringat, harga itu perjuangan, harga itu doa, kayak gitu. Yang terakhir, sekali lagi, jadi biasa-biasa aja itu nggak apa-apa, jadi hebat itu juga nggak apa-apa. Yang penting hati kita lapang dalam menjalani konsekuensi dari pilihan kita. Karena lapang dadalah sejatinya kondisi jiwa yang perlu kita wujudkan untuk hidup damai dan bahagia. Salam teman jiwamu.